gereja kita, ajarannya, kepercayaannya, dan imannya. Trinitas at-taslit maknahu annahu yujad talata akhonim. Trinitas itu bermakna ada 3 uknum atau sifat dzatiyah dalam diri Allah. Nanti saya jelaskan apa sih sifat dzatiyah. Kenapa ada banyak istilah-istilah yang berbahasa Arab, supaya Anda juga tidak asing ya kan dengan terminologi ini. Biar wawasan kita lebih luas, biar Anda lebih mudah bersaksi dengan rekan-rekan Anda yang berkeyakinan berbeda dengan kita. Trinitas bermakna ada 3 uknum dalam diri Allah yang Anda kenal dengan sebutan Al-Ab wal Ibni wal Rohil Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wa tauhid dan keesaan Allah itu bermakna anna hadhihi talata aqonim hiya wahidun la tanqasimu wala jauhar wahid wala khutun wadatun wahid. Jadi tauhid itu bermakna bahwa 3 uknum itu, Bapa, Putra, Roh Kudus, itu esa tidak terbagi, satu dalam hakikat dan wujud. Kemudian selanjutnya, mungkin Anda bingung apa sih maksudnya hipostasis? Makanan apa itu, ya kan? Hipostasis atau sifat dzatiyah dalam bahasa Arabnya, bahasa Latinnya persona. Di sini ditulis fal uknum atau uknum tadi saya katakan. Lihat selanjutnya, saya nanti Anda pusing sakit kepala ya, lihat dulu. Oke, saya sudah transliterasikan ini. Fal uknum idzan huwa sifatun au khosiyatun dzatiyatun taqumu biha dzatil ilahiyah. Jadi maka uknum atau hipostasis itu adalah sifat atau karakteristik diri Allah yang hakiki. Jadi hipostasis itu karakteristik atau sifat diri Allah yang hakiki. Tanpa hal tersebut maka tidak akan ada diri pribadi Allah. Maksudnya gimana, Pak? Kok sulit saya mencerna? Ya, nanti Anda akan jadi pintar ya. Contoh, saya contohkan es batu. Sifatnya apa? Dingin, ya kan? Kalau yang namanya es sudah tidak dingin, apa bisa disebut es? Tidak. Es itulah sifat dingin, itu adalah sifat hakiki dari yang namanya es. Matahari, sifatnya apa? Panas. Panas itulah sifat atau karakteristik sehingga matahari itu disebut matahari. Loh, kalau ada matahari dingin itu bukan matahari, tetapi matahari mall itu kan, itu matahari. Tetapi kalau disebut matahari pasti panas, pasti cahaya menyilaukan, itulah hipostasis. Panasnya matahari, terangnya matahari, sinarnya matahari, itu bisa dibedakan kan? Tapi bisa dipisahkan nggak dari matahari? Saya mau memisahkan memisahkan dinginnya es batu ini dari es batunya. Bisa? Tidak bisa. Tetapi bisa dibedakan antara dinginnya es dan es batunya. Trinitas yang dimaksud Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah, firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Antara Allah, Sang Bapa dengan firman-Nya itu bisa dibedakan. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Saya menyelesaikan persoalan ini dengan pikiran saya. Saya punya gagasan, saya punya ide. Seolah-olah ada saya dan pikiran saya, ada saya dan gagasan saya. Bisa dibedakan nggak? Bisa. Bisa saudara memisahkan saya dengan pikiran saya? Tidak bisa. Itu satu di dalam diri saya. Roh saya satu di dalam diri saya. Itulah Trinitas. Itulah yang dimaksud 3 hipostasis. Yang kemudian digunakan kata pribadi. 3 pribadi. Tetapi jangan dimaknai pribadi seperti pribadi secara psikologis. Yang saya Pak Didit dengan Kak apa Mbak. Yang berbeda kehendak. Mungkin kalau di warung, ya kan, pesan apa? Nasi campur. Ya. Saya apa? Rawon. Kehendaknya beda nggak? Beda. Tetapi dalam Trinitas antara kehendak Sang Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus-Nya itu satu kehendak. Tidak ada perbedaan kehendak. Nah, di dalam Injil nanti kita belajar lebih jauh bahwa bicara Trinitas tidak bisa dilepaskan dari ketauhidan, tidak bisa dilepaskan juga dari kristologi. Kenapa? Karena firman-Nya menjadi manusia. Bagaimana Pak kalau dikatakan satu kehendak, tapi dalam Taman Getsemani Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Nah, ini pentingnya kita belajar. Karena kita bicara tentang Tritunggal itu tidak hanya bicara tentang alas Trinitas secara ontologis tadi. Dalam keberadaan dirinya dari kekal, sejak kekal. Memang dia adalah Tritunggal. Tidak mungkin Allah itu eksis tanpa firman-Nya dan tanpa rohnya.
Sejak awal penciptaan dalam kitab Beresit atau Kejadian sudah dinyatakan Allah eksis dengan firman-Nya kan? Sudah ada firman gak di sana? Sudah ada. Wa yomer Elohim, berfirmanlah Allah. Berarti Allah sudah sang maha berfirman. Kemudian di sana ada ungkapan roh Allah. Berarti Allah sudah punya roh sebagai prinsip hidup dalam dirinya sendiri. Nah, di sini katakan tanpa hal tersebut maka tidak akan ada diri pribadi Allah. Tidak mungkin Allah itu disebut Allah kalau tidak punya firman. Tidak mungkin Allah itu disebut Allah kalau ia tidak punya Roh Kudus sebagai kehidupan ilahi dalam diri Allah. Jadi sederhana bicara tentang Trinitas. Allah, firman-Nya dan rohnya. Saya katakan kalau Anda tidak mau sebut Bapa, Putra, Roh Kudus karena Anda memiliki kesan itu biologis, sebut saja Allah, firman-Nya dan rohnya. Itu sama, saya katakan. Saya percaya kepada Allah yang esa, yang dalam wujudnya yang esa itu berdiam firman-Nya, hikmat-Nya, akalnya, pikirannya, dan Roh Kudus adalah kehidupan ilahi yang satu di dalam diri Allah. Inilah Allah yang esa yang diyakini oleh iman Kristen. Jadi Trinitas secara ontologis adalah keesaan dalam pribadinya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ilah-ilah yang lain. Beda dengan Triteisme. Triteisme itulah keyakinan kepada tiga Tuhan yang berbeda. Misalkan dewa Zeus, ya kan? Ada mungkin siapa lagi? Dewa-dewa yang lain. Itu memang berbeda, baik kehendaknya berbeda, wujudnya terpisah, tetapi Allah Tritunggal secara ontologis, ini yang pertama, itu menunjuk kepada Allah dalam dirinya sendiri. Memang dari kekal, sejak kekal, ia Allah yang eksis dengan firman-Nya dan rohnya, tidak terpisah. Tetapi yang kedua adalah Tritunggal secara oikonomia. Jadi bahasa Inggris ekonomik, itu bicara pengaturan dalam rumah tangga, maksudnya Allah dalam karyanya. Jadi kalau bicara tentang Tritunggal, oikonomia itu menunjuk Trinitas dalam karya-karyanya. Bisa dibuka di halaman selanjutnya ya. Trinitas dalam karya-karyanya sejak awal penciptaan, secara manusia dan keselamatan yang dikerjakannya. Karena itu tadi saya katakan, kalau kita bicara tentang Allah Trinitas itu tidak bisa dilepaskan dari keesaan Allah. Tidak bisa dilepaskan dari kristologi. Apa itu kristologi? Atau aqidatul masihin fil masih. Ajaran iman Kristen tentang Yesus. Jadi Kristus itu Kristus, logi itu ilmu. Ilmu yang mengajarkan tentang pribadi dan karya Yesus. Bicara tentang Trinitas secara oikonomia itu tidak bisa dilepaskan dari kristologi. Karena mau tidak mau kita harus bicara tentang Yesus sang firman yang jadi manusia. Kenapa? Karena ada wujud fisiknya. Kalau ada bicara tentang Allah, ada wujud fisiknya enggak? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya, dia yang eksegesatu, dia yang menafsirkan Allah, dia yang menyatakan Allah. Seorang manusia tidak tahu Allah itu seperti apa. Karena itu salah satu makna Yesus disebut sang firman. Bicara Yesus itulah pewahyuan diri Allah. Karena Allah dikenal melalui firman-Nya. Melalui Yesus kita mengenal Allah. Itu maknanya. Jadi kalau kita bicara tentang Tritunggal, kita juga harus bicara tentang kristologi. Kita harus kenal siapa Yesus. Ada banyak orang percaya tidak mengenal Yesus secara utuh. Mengenal Yesus hanya secara parsial saja, baik hanya menekankan wujud fisik kemanusiaannya maupun hanya menekankan tentang keilahiannya. Tetapi kitab suci mengajar dua hal ini secara utuh. Lanjut. Ini saya berikan ilustrasi ya. Yesus Kristus itu memiliki dua kodrat, tabiat. Jadi dia pada mulanya adalah logos, ya kan? Firman. Kalimatullah. Kemudian firman itu menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. 1 Timotius 3:16. Dia yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Karena firman itu mulanya sebelum menjadi manusia, dia memiliki hakikat apa? Hakikatnya. Saya tanya dulu. Hakikat saudara apa? Manusia kan? Hakikat sang firman itu apa? Sebelum berinkarnasi jadi manusia. Allah. Kenapa? Pada mulanya adalah firman. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, keteos en hologos. Ini bukan bahasa roh ya. Saya kalau mau menipu bisa. Beberapa pada itu bahasa Yunani kan. Ya kan? Kiri eleison. Pak Nado baca
berbahasa roh. Padahal itu Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, menunjukkan eksistensi kekalnya. Kata NRK, Yohanes ingin mengingatkan pembacanya kepada awal mula sebelum dunia dijadikan, firman itu sudah ada. Ya sudah eksis. Iya kan? Ketika dikatakan Wayomer Elohim, berfirmanlah Allah, langit bumi belum tercipta. Firman sudah ada, Allah sudah eksis. Kemudian ketika dikatakan firman bersama-sama dengan Allah, di sini menunjukkan antara Allah dan firman-Nya itu bisa dibedakan. Tetapi kemudian ditutup dengan ungkapan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena firman itu berdiam dan berasal dari Allah. Aku datang dan keluar dari Allah, kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 42. Nabi-nabi itu hanya diutus Allah. Tidak ada seorang nabi yang berkata aku datang dan keluar dari Allah, keluar dari Allah. Demikian juga dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26 dikatakan penghibur yang keluar dari Bapa. Jadi yang keluar dari Allah itu hanya dua, firman-Nya dan rohnya, dalam kaitannya dengan Tritunggal oikonomia ini, dalam karya-karyanya. Loh, kalau ciptaan itu tidak keluar dari Allah, langit bumi, ya kan, kemudian hewan-hewan, tidak, itu creatio ex nihilo, dijadikan dari yang tidak ada. Kalau semua keluar dari Allah, itu paham panteisme. Allah itu ada di mana-mana, saya ya adalah Allah, saudara juga adalah Allah, aku bagian dari Allah. Kekristenan menarik garis tegas antara kholik dan makhluk, antara pencipta dengan ciptaan. Yang keluar dari Allah adalah firman-Nya menjadi manusia, Roh Kudus, rohnya sendiri berdiam dalam diri orang percaya. Inilah Tritunggal secara oikonomia tadi, dalam karyanya. Dalam karya keselamatan, Sang Firman menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Dalam karya keselamatan, Roh Kudus membaharui kehidupan kita, tinggal di dalam kita. Karena itu ada ungkapan Sang Bapa yang di atas kita, firman-Nya yang di hadapan kita. Maksudnya firman menjadi manusia, ia diam di antara kita. Dan Roh Kudus, Allah yang diam di dalam kita. Itu Tritunggal dalam karya, dalam karya-karyanya. Nah, kembali lagi, karena firman itu pada mulanya berhakikat Allah kan? Karena dia adalah Allah. Dalam lingkup lingkaran keabadian wujud Allah yang esa itu. Kemudian setelah genap waktunya, dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat, maka Allah mengutus anaknya. Firman menjadi manusia. Karena firman itu menjadi manusia, dia yang mulanya hanya berhakikat Allah. Ya, sampai sini paham ya? Tadi kan di awal mulanya dia hakikatnya hanya satu, yaitu Allah. Berhakikat Allah. Tetapi ketika firman itu menjadi manusia, sekarang hakikatnya berapa? Dua. Keilahian dan kemanusiaan dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Ini saya gambarkan dalam ini ilustrasi ini, dalam satu pribadi Yesus Kristus itu sekaligus berkodrat ilahi. Yohanes 1 ayat 1, Filipi 2 ayat yang ke-6, walaupun dalam rupa Allah, morfenya theo. Kenapa rupa Allah? Sebagai firman ya berhakikat ilahi. Rupa mawar, rupa melati, rupa anggrek itu apa? Bunga. Itu hakikatnya anggrek, mawar, melati. Hakikatnya kambing, kucing, anjing itu apa? Hewan. Hakikatnya Joni, ya kan? Hakikatnya Agus itu apa? Manusia. Hakikatnya firman, hakikatnya Roh Kudus itu apa? Allah. Ini monoteisme. Kita tidak bicara tentang ilah yang lain. Karena itu dikatakan oleh Bapak Didit bahwa Tritunggal bukan bicara tentang keberapaan Allah. Karena itu sudah selesai dalam kekristenan. Tritunggal itu bukan lagi hendak mempertanyakan Tuhan itu ada berapa sih. Kristen itu berakar langsung dari iman monoteisme perjanjian lama. Yang sudah sejak kecil orang Yahudi sudah diajar tentang Shema. Yesus dalam kemanusiaannya lahir dari seorang laki-laki Yahudi. Para rasul itu orang-orang Yahudi. Sejak kecil mereka sudah mendengar Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Sejak kecil mereka sudah dengar itu. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, ia yang mulanya hanya berhakikat ilahi, berkodrat ilahi, kini ia juga memiliki kodrat kemanusiaan. Ya kan?
Antara keilahian dan kemanusiaannya itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan dalam satu pribadi Yesus, sekaligus berkodrat ilahi. Karena itu kita harus tahu ketika ia berkata, aku haus, aku lapar, ia berkata dalam kodrat apa? Kemanusiaannya. Ketika Yesus berkata, runtuhkanlah bait Allah ini, maka aku akan membangunnya kembali. Ketika ia berkata, runtuhkanlah bait Allah ini, ia berkata sebagai apa? Sebagai Allah. Bait Allah itu menunjuk apa? Kemanusiaannya. Maka aku, ketika ia berkata aku akan, ia berbicara dalam hakikatnya sebagai Allah, membangunnya kembali. Karena itu ungkapan Yesus dibangkitkan, apa Yesus bangkit sendiri, itu mana yang betul? Ditanyakan, Yesus katanya Tuhan, kok dibangkitkan? Itu sama-sama betul. Ketika Yesus bangkit, itu menunjuk dalam kodrat ilahinya, ya bangkit memang sebagai Allah. Tetapi dibangkitkan dalam arti kemanusiaannya itu dibangkitkan oleh kodrat ilahinya sebagai Sang Firman. Kalau kita tidak memahami dengan baik tentang kristologi ini, kita akan bingung. Salah satu tujuan Sang Firman itu menjadi manusia, selain untuk menebus, menyelamatkan kita, ia juga menjadi contoh untuk menampilkan kembali kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Bagaimana sih manusia yang ideal, yang diharapkan, yang dikehendaki Allah sejak semula? Manusia yang taat, tunduk secara total, yang pasrah, berserah secara total kepada Allah. Sehingga di Taman Getsemani itu yang memberikan contoh. Bukan kehendakku, kehendak kemanusiaan daging ini. Secara fisik seringkali saya katakan kan, kedagingan kita ini cenderung emoh dan menjauhi rasa sakit. Tidak ada seorang pun kalau kena wajan tambah menikmati kan. Wajan panas kena kita tambah menikmati, enak banget, nggak ada kan? Kita akan otomatis kita mengangkat tangan kita, karena manusia nggak ada yang suka dengan rasa sakit. Ada di sini yang suka dengan rasa sakit? Tidak ada kan? Tetapi Yesus memberikan contoh, kalau seandainya dalam kehendak Allah Tuhan memimpin kita seolah-olah berjalan dalam lembah kekelaman, tapi ini kehendak Allah, aku mau belajar bukan kehendakku tapi kehendak. Artinya kemanusiaan kita ini ingin berontak, tetapi Yesus memberikan contoh dan teladan. Kehendak kemanusiaan harus ditundukkan kepada kehendak Allah. Itu salah satu tujuan kedatangan Mesias, untuk memberikan contoh keteladanan kepada manusia. Bagaimana sih kehidupan manusia yang dikehendaki Allah. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang Trinitas, kita juga harus belajar tentang kristologi dengan benar, supaya kita tahu pribadi Yesus. Ungkapan-ungkapan dalam kitab Injil yang bicara tentang kemanusiaan Yesus itu bukan bukti Yesus bukan Allah. Seringkali kan polemikus agama lain kan berkata, ini bukti Yesus bukan Allah. Apa? Yesus tidur, Tuhan kok tidur. Yesus makan, lah Tuhan kok makan. Yesus letih, Yesus mati, Tuhan kok mati. Justru sebaliknya, narasi-narasi dalam kitab Injil yang menunjukkan kemanusiaan Yesus itu justru hendak menunjukkan bahwa Sang Firman yang adalah Allah itu benar-benar jadi manusia. Jadi itu yang hendak ditekankan. Karena waktu itu ada ajaran gnostik yang menyangkal kemanusiaan Sang Firman. Firman tidak benar jadi manusia, hanya kelihatannya seperti manusia. Karena itu dalam literatur gnostik. Gnostik itu bukan makanan ya. Gnostik itu istilah bahasa Yunani, adalah ngelmunya orang Yunani, kebatinannya orang Yunani, kira-kira seperti itu. Salah satu prinsip ajarannya dualitas, menolak eksistensi materi dianggapnya kotor. Yang kudus itu hanya roh, tubuh itu adalah kotor, tidak layak. Sehingga dalam literatur gnostik, karena tubuh itu kotor, Sang Firman yang adalah suci, agung, tidak mungkin jadi manusia. Ia hanya kelihatannya seperti manusia. Sehingga dalam literatur gnostik, Yesus itu digambarkan kalau berjalan, kakinya tidak menginjak tanah. Ia hanya memiliki tubuh semu. Ketika dipegang, seperti kapas tubuhnya. Oleh Injil Yohanes menghantam ajaran ini, Rasul Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia. Apa yang telah kami lihat, yang kami dengar, yang kami rabah dengan tangan kami. Maksudnya benar loh dia jadi manusia. Kami sendiri merabanya. Kami sendiri menyentuh dia. Kami sendiri melihat ia makan. Kami sendiri ia melihat minum. Kami sendiri melihat ia mengalami kematian. Sang Firman benar-benar menjadi manusia. Dan kenapa Firman itu menjadi manusia? Itu juga ada tujuannya.
Kenapa Sang Firman itu jadi manusia? Nah, kembali lagi, terakhir, kita mengenal tentang kristologi. Yesus adalah satu pribadi yang sekaligus memiliki kodrat ilahi dan kodrat manusia. Antara keilahian dan kemanusiaannya bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sehingga kita harus tahu, di mana ketika Yesus berkata, aku haus, menunjuk kemanusiaannya. Di mana ketika Yesus berkata, Prin Abraham genestai ego emi, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yang ada itu tubuh fisiknya apa? Eksistensinya sebagai Sang Firman. Eksistensinya. Orang Yahudi saat itu kan berkata, umurmu belum 50 tahun. Bagaimana mungkin kau berkata sebelum Abraham jadi engkau sudah ada? Mengapa kau tidak mengerti bahasaku? Kata Yesus kan. Yesus berkata keberadaan dirinya, aku ini loh yang menciptakan Abraham. Kira-kira seperti itu. Bahkan Yesus menggunakan dua kata yang berbeda. Sebelum Abraham dijadikan Prin Abraham genestai. Kata genestai itu artinya dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ego emi, aku sang ada. Itu perkataan Yahweh dalam perjanjian lama. Yesus tidak berkata demikian. Sebelum Abraham dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada, aku dijadikan dulu. Beda nggak kira-kira artinya? Dengan sebelum Abraham dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada, aku sudah ada, aku sang maha ada. Beda. Kalau yang pertama tadi, Yesus memang lebih dulu ada dari Abraham, tapi ia tetap diciptakan. Itu ajarannya saksi Yehova. Yesus memang lebih dulu dari Abraham, tapi Yesus diciptakan. Tetapi Yesus berkata, Prin Abraham genestai, sebelum Abraham dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ego emi, anihu dalam bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Aku sang ada. Akulah Allah yang menyatakan diri kepada Abraham itu. Mereka tidak mengerti, hanya melihat wujud fisik kemanusiaan Yesus. Karena itu kita orang percaya yang sudah diterangi pikirannya, hatinya, kita tidak lagi menilai Kristus menurut ukuran manusia. Amin. Kita melihat Yesus dalam keberadaannya secara utuh. Siapakah dia? Sang Firman yang menjadi manusia. Allah Trinitas adalah keyakinan kepada Allah yang esa. Sang Bapa, Firman-Nya dan Roh Kudusnya. Selesai. Kemudian firman-Nya itu menjadi manusia. Nah, ketika firman menjadi manusia di Taman Getsemani, aku melihat Roh Kudus turun dalam bentuk gunung merpati. Itu Tritunggal secara oikonomia, dalam karyanya. Kemudian jangan Anda katakan, oh, kalau gitu saya tidak mau mulai malam ini makan merpati goreng. Karena Roh Kudus burung merpati, yaitu penampakan karyanya. Ia memanifestasikan dalam wujud burung merpati. Dalam kesempatan lain, tampaklah ia seperti lidah-lidah api. Itu Tritunggal secara ekonomi. Apa Roh Kudus itu api? Tidak. Itu karya, manifestasi, penyataan diri, teofani. Tetapi bukan hakikatnya. Di sini kita harus bisa memahami antara Tritunggal secara ontologis, yaitu Allah dalam keberadaan dirinya sendiri sejak kekal dari kekal. Memang ia adalah Allah, firman-Nya dan Roh-Nya. Dan yang kedua, Tritunggal secara oikonomia. Tritunggal dalam karyanya. Firman jadi manusia, Roh Kudus dicurahkan, diam di antara kita, ya kan? Berdoa antara semua itu bicara karya-karya Tuhan. Bukan menunjuk kepada hakikat dirinya yang memang adalah Trinitas. Jadi kenapa kita perlu belajar kristologi? Ya tentu agar kita bisa, bagaimana kunci penting dalam mempelajari kristologi Alkitabiah. Ya menempatkan keilahiannya secara benar, tepat dan utuh sesuai pernyataan kitab suci. Kedua, menempatkan kemanusiaannya juga secara benar, tepat dan utuh. Kitab Injil tidak berusaha menghilangkan fakta keilahian atau kemanusiaan Yesus. Kitab Injil menyajikan fakta, Sang Firman adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Kemudian kesatuan kodrat ilahi dan insani dalam satu pribadi Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Pentingnya mempertahankan kesatuan kodrat ini antara keilahian dan kemanusiaan. Yang keempat, memahami perbedaannya sehingga kita tidak heran. Katanya Allah kok mati? Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam 1 Petrus 3:18. Jadi yang mati apanya? Kemanusiaannya. Dalam kodrat ilahinya sebagai Allah tidak mungkin mati. Justru itulah firman menjadi manusia supaya ia bisa mengalami kematian untuk menjadi tebusan bagi manusia yang sudah berdosa, yang manusia harus mati, tetapi kita memperoleh kehidupan karena Kristus dalam kemanusiaannya mati ganti kita.